Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, setiap hari Selasa subuh saya bertugas untuk membahas hadis. Dan hadisnya seperti pernah saya sampaikan bunyinya ketika ceramah tarawih, yaitu haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zainad anil A'raj an Abi Hurairah annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratan walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi sha'im atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Itu sebanyak 2 kali dan diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 241, kemudian Muslim lahir 206 261, kemudian Abu Dawud yang wafat 275, At-Tirmidzi 279, Ibnu Majah 273 serta An-Nasa'i wafat 303. Jadi 7 ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Ada yang menyebut sebagai hadis qudsi, ada pula yang menyebut atau mengutipnya sebagai hadis nabawi. Jadi jamaah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis sahih tapi bukan mutawatir. Kenapa bukan mutawatir? Karena sahabatnya meriwayatkan ini ada 2, yaitu Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud tadi, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Utsman. Jadi hadis ini sahih tapi tidak mutawatir. Kemudian tadi dikatakan as-siyamu junnah, yang menurut Muslim ini firman Allah yang dikutip oleh Rasul. Jadi sebagai hadis qudsi. Tapi kata Al-Bukhari hadis nabawi. As-siyam sudah saya sampaikan pengertiannya yang cukup panjang lebar di kalangan ulama, termasuk juga yang terakhir As-Sabuni yang wafat tahun kemarin 2221. Junnah itu ditulis jim nun ha. Kalau dibaca junnah itu artinya perisai atau tameng. Tapi kalau dibaca jannah tulisannya sama. Itu artinya surga. Kalau dibaca jinnah itu jin. Jadi tulisannya sama, salah baca, salah arti. Tapi kenapa kita bisa tepat junnah? Nah itu karena kita memahaminya dari pertama redaksi hadis itu sendiri, kemudian juga para penyarah hadis atau syarah hadis atau tafsir. Jadi kalau di dalam memahami Al-Quran kita harus mempelajari tafsir, tapi kalau hadis disebut tahlil syarah. Tahlil itu artinya uraian, syarah itu adalah penjelasan. Nah, dikatakan ini junnah, jadi artinya perisai atau tameng, bukan jannah atau surga, bukan jinnah yang berarti bangsa jin. Dan junnah itu
oleh Az-Zarqani yang wafat tahun 1133 Hijriah adalah wiqayah, penjaga, atau sutroh, penutup, yang dikatakan oleh beliau kila minal ma'asi. Jadi tameng, penjaga atau sutroh, penutup itu minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Jadi asyam junnah, saum itu junnah. Saum itu adalah tameng, penghalang dari perbuatan maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat adalah melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu sering juga disebut junnah lizamul muttaqin, tameng bagi orang-orang yang takwa. Juga kadang-kadang junnah itu anil muharibin, di dalam perang. Di dalam perang itu kan ada tameng, ada baju besi, ada penghalang, ya kalau sekarang mungkin tank dan sebagainya. Dan juga kila junnah minan nar, kadang-kadang diartikan junnah minan nar, perisai, penghalang atau penyelamat dari neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan asyamu junnah fala yarfus, maka janganlah yarfus. Yarfus itu apa? Al-kalam al-fahish, ucapan yang kotor. Atau yutlaku juga hada alal jima, pengertian jima, seperti di dalam surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rofas. Rofas di situ artinya jima. Dihalalkan bagimu yang melaksanakan saum malamnya untuk rofas. Atau ala muqaddimatihi. Nah, muqaddimah pembuka. Jadi apakah ucapan atau tindakan atau sikap yang menjurus kepada jima, kepada porno, itu juga termasuk rofas. Maka fala yarfus, jangan berbuat rofas. Fala yarfus. Maka tadi pengertian pertama ucapan kotor. Ucapan kotor itu adalah fahish. Oleh karena itu di dalam ibadah saum harus menghindari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Bukhari yang wafat 256 dan juga Abu Dawud yang wafat 275 tadi, Rasul bersabda, malam yada qaulazur wal amala bih falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dia masih saja mengerjakan ucapan kotor ketika saum, falaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak merasa perlu untuk memberikan pahala. Menurut sebagian ulama, tidak merasa ada kepentingan untuk memberikan ganjaran terhadap mereka. Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu, dengan meninggalkan makan, wasyarabahu, dan minum. Jadi artinya kalau dia saum tetapi masih berkata kotor, masih berkata yang tidak senonoh, maka Allah tidak bertanggung jawab untuk memberikan pahala. Jadi saumnya sah secara fikih, karena pengertian saum itu ya menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri di siang hari. Secara fikih sah, tetapi itu tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kotor itu dan ucapan fahish, ucapan yang menyakiti orang, walaupun memberikan balasan terhadap orang yang mencela, orang yang mengejek kepada kita,
Pernah kan seperti saya ceritakan pada suatu saat ada orang Yahudi datang kepada Rasul. Dia mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam itu artinya kehancuran, kecelakaan bagimu ya Abul Qasim. Wahai bapaknya Qasim. Itu panggilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah sebagai istri Rasul, nggak enak itu suami diperlakukan seperti itu, didoakan kecelakaan. Maka beliau langsung menjawab dengan keras, Waalaikumsalam wal la'nah, kamu hancur dan terkutuk, kata Aisyah. Seorang istri itu mengenangkan suami pasti, wassalamualaikum wal la'nah, kamu hancur dan terkutuk. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, Allah itu senang yang lemah lembut. Jangan berkata kasar. Kata Aisyah, alam tasma, apa engkau tidak dengar? Apa itu yang diucapkan oleh orang Yahudi itu? Dia mengatakan Assalamualaikum. Kata Rasulullah, alam tasma'i, kamu juga tidak dengar apa yang saya jawab? Saya jawab waalaikum, kamu juga. Jadi itu yang tepat. Jadi kalau jangan ditambah gitu. Kalau ucapan kotor itu jangan ditambah. Waalaikum, kamu juga. Makanya kata Imam Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam pelaksanaan ibadah saum supaya jadi junnah, itu pertama menahan pandangan dari sesuatu yang tercela dan hal-hal yang melengahkan diri dari dzikir. Pandangannya juga. Jangan satenyo-tenyona kalau bukan tenyona. Kedua, menahan lidah ucapan. Jangan berkata kotor, jangan berkata menyakiti orang, walaupun melawan. Usahakanlah ucapan-ucapan kita itu enak didengar. Jadi karena menahan diri, mengendalikan diri. Apalagi dusta, mengupat, dan mengadu domba, atau mengejek, atau mencela. Yang keempat, adalah menahan pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang kurang baik, yang kurang menonoh. Jadi tahan pendengaran dari perbuatan dosa. Keempat adalah mengendalikan perut dari makan yang subhat, apalagi yang haram. Ya, yang halal saja dikendalikan, apalagi yang haram. Yang subhat, apalagi ditinggalkan. Kemudian menyedikitkan makan waktu berbuka. Jadi waktu berbuka disedikitkan makannya, jangan terlalu banyak, jangan balas dendam, apalagi kan buka bersama. Buka bersama itu kecenderungan makanan itu melimpah, karena kaum muslimin berburu ingin mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kendalikan makannya. Dan yang keenam, kata Imam Ghazali, hati, pikiran dan perasaan hendaknya senantiasa terkait dengan khauf dan roja. Khauf itu apa? Takut, cemas akan siksa Allah. Roja, harap akan pahala. Jadi di dalam diri kita itu menurut Al-Ghazali, yang sebetulnya itu pernah dicetuskan oleh Imam Hasan Basri yang wafat tahun 124 sebagai tabi'in, khauf dan roja itu merasa takut dan cemas di dalam diri kita. Jangan terlalu takut saja oleh Allah ke neraka, karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan jangan terlalu harap saja surga. Jadi penanaman kepada anak juga didikan itu harus khauf dan roja. Jangan terlalu ditakuti, jangan pula terlalu optimis. Itulah jamaah rahimakumullah, fala yarfus maknanya. Sedangkan Selasa depan insyaallah wala yajhal. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.